Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Rita Meyanti Siahaan. Saya mahasiswi dari STT Ekumene Jakarta, S1 Teologi semester 3. Dengan dosen pengampu Bapak Dr. Timotius Bakti Sarono dan mata kuliah Hermeneutik Alkitab. Dalam kehidupan yang serba cepat, penuh informasi dan syarat pencitraan, kita menemukan bahwa dunia semakin sulit membedakan mana iman yang sejati dan mana iman yang sekedar slogan. Karena itu, hari ini kita akan merenungkan sebuah tema yang sangat penting, iman yang membuat dunia melihat. Iman yang bukan hanya terdengar dalam kata-kata, tetapi terlihat dalam tindakan. Iman yang tidak hanya diucapkan, tetapi diwujudkan. Iman yang hidup. Yakobus 2 ayat 17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kita akan melihat 3 terjemahan dari Yakobus 2 ayat 17. Yang pertama dari New International Version. In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. Demikianlah pula iman itu sendiri, jika tidak disertai perbuatan, maka iman itu mati. Di dalam New Living Translation, so you see, faith by itself isn't enough, unless it produces good deeds. It is dead and useless. Jadi, iman saja tidak cukup. Jika iman tidak menghasilkan perbuatan baik, iman itu mati dan tidak berguna. Lalu English Standard Version. So, also faith by itself, if it does not have work, is dead. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Mari kita melihat 3 ayat paralel dari Yakobus 2 ayat 17. Pertama di Efesus 2 ayat 8-10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Lalu ayat paralel yang berikutnya di dalam Matius 7 ayat 21-23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari yang terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Lalu ayat paralel yang terakhir adalah di Galatia 5 ayat 6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Lalu bagaimana latar belakang dari ayat ini? Yakobus 2 ayat 17, kita akan melihat latar belakangnya. Surat Yakobus ini ditulis oleh Yakobus, saudara Yesus yang juga menjadi pemimpin jemaat di Yerusalem. Surat ini ditujukan kepada orang-orang Kristen Yahudi yang tersebar di luar Israel dan sedang menghadapi berbagai tantangan iman, seperti penderitaan, kemiskinan, dan kecenderungan untuk hanya beriman secara lisan, tanpa diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks inilah Yakobus menekankan pentingnya hubungan antara iman dan perbuatan. Yakobus 2 ayat 17 menekankan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Artinya iman sejati tidak berhenti pada pengakuan atau keyakinan semata, tetapi harus menghasilkan buah nyata dalam bentuk kasih, kepedulian, dan tindakan benar.
Yakobus mengingatkan bahwa iman yang tidak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari tidak berguna dan tidak menyelamatkan. Penekanan ini sejalan dengan ajaran Yesus yang menyatakan bahwa pohon dikenal dari buahnya. Dengan demikian, ayat ini mengingatkan umat Kristen bahwa iman yang hidup selalu disertai perbuatan yang mencerminkan kasih Kristus. Baik, kita akan melihat konteks historis dari Yakobus 2 ayat 17. Pada abad pertama, jemaat Kristen Yahudi hidup dalam tekanan sosial ekonomi. Banyak di antara mereka yang miskin, diperlakukan tidak adil, dan bahkan dalam jemaat muncul sikap diskriminatif terhadap orang miskin demi menghormati orang kaya. Situasi ini menunjukkan ketidaksesuaian antara pengakuan iman dengan tindakan nyata, sehingga Yakobus menegurnya sebagai masalah serius. Yakobus menekankan bahwa iman Kristen tidak boleh berhenti pada pengakuan lisan, tetapi harus nyata dalam perbuatan kasih dan keadilan. Karena itu, Yakobus 2 ayat 17 menjadi seruan profetis agar iman tidak direduksi menjadi sekedar identitas, melainkan diwujudkan dalam tindakan nyata. Tanpa perbuatan, iman hanyalah mati dan tidak berguna. Secara teologi, Yakobus 2 ayat 17 menegaskan bahwa iman sejati tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus melahirkan perbuatan sebagai bukti nyata. Iman yang hanya berupa pengakuan kosong tidak menyelamatkan, sebab keselamatan yang diterima melalui iman seharusnya tampak dalam kehidupan sehari-hari. Di sini Yakobus tidak bertentangan dengan Paulus, melainkan melengkapinya. Paulus menekankan iman sebagai akar keselamatan, sedangkan Yakobus menekankan perbuatan sebagai buahnya. Karena itu, iman Kristen yang sejati selalu mencerminkan kasih dan keadilan Allah dan dalam tindakan nyata, sehingga bersifat relasional, etis, dan transformatif. Secara tekstual, kita akan melihat teks asli dari Yakobus 2 ayat 17. Di dalam naskah Yunani berbunyi, Hutos kai hepistis, ean me eke erga nekra estin kat heuten. Dalam naskah Yunani, Yakobus menggunakan kata nekra, mati, tidak bernyawa, tidak memiliki fungsi, dan ini adalah kata yang kuat, bukan lemah, bukan kurang lengkap, tetapi mati. Yang artinya, demikian juga iman, jika iman tidak mempunyai perbuatan, maka iman itu mati dengan sendirinya. Secara umum, teks ayat ini sangat stabil dalam tradisi manuskrip. Naskah-naskah penting seperti Codex Sinaiticus, Vaticanus, dan Alexandrianus menampilkan bentuk yang sama, sehingga tidak ditemukan perbedaan besar yang dapat mempengaruhi maknanya. Meski demikian, ada varian kecil yang dalam beberapa manuskrip, misalnya penambahan kata mone yang artinya sendiri, sehingga kalimatnya menekankan bahwa iman mati sendirian dengan sendirinya. Ada juga perbedaan ejaan kecil pada bentuk kata kerja, namun tidak mengubah arti. Varian tersebut justru mempertegas maksud Yakobus bahwa iman tanpa perbuatan benar-benar tidak berguna. Dengan demikian, secara kritik tekstual, Yakobus 2 ayat 17 dapat dipandang sebagai teks yang stabil dan pesan utamanya tetap jelas. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Kita akan melihat beberapa komentar dari para ahli teolog. Pertama dari Ellicott's Commentary for English Readers. Dikatakan, demikian pula iman, jika tidak disertai perbuatan iman itu mati, karena ia sendiri. Iman yang tidak menghasilkan buah atau perbuatan adalah kosong, sama seperti kemandulan yang dianggap kutuk. Paulus menekankan bahwa bukan pendengar hukum, melainkan pelaku hukum yang dapat dibenarkan. Lalu menurut Matthew Henry's Concise Commentary, dikatakan bahwa iman sejati yang menyelamatkan bukanlah sekedar kepercayaan intelektual atau pengakuan lisan, melainkan iman yang hidup dan dibuktikan melalui perbuatan baik. Lalu komentar yang ketiga datang dari Barnes, Notes on the Bible.
Dia mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan sama sia-sianya dengan ucapan baik tanpa tindakan nyata kepada orang miskin dan lapar. Iman sejati harus menghasilkan perbuatan baik. Jika tidak, iman itu mati dan tidak berguna. Seperti simpati tanpa pertolongan nyata hanyalah kemunafikan. Demikian juga iman yang tidak berbuah hanyalah pengakuan kosong. Iman yang hidup selalu tampak melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Apa pembaruan dari Yakobus 2 ayat 17? Pertama, ayat ini menekankan pada integrasi iman dan perbuatan. Keunikan Yakobus 2 ayat 17 ini adalah penekanan yang tegas bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Ini bukan sekedar ajaran etika, tetapi sebuah koreksi bagi kecenderungan jemaat yang menganggap iman cukup diwujudkan lewat pengakuan lisan dan identitas agama. Yang kedua adalah koreksi terhadap iman yang statis. Novelty dari ayat ini terletak pada kritiknya bahwa iman yang tidak diwujudkan dalam tindakan nyata sama sekali tidak berguna. Yakobus menegaskan bahwa iman Kristen sejati yang bersifat dinamis, aktif, dan transformatif, bukan pasif. Lalu berikutnya harmonisasi dengan Paulus dari sisi lain. Secara teologis, Yakobus menambahkan perspektif baru dibanding Paulus. Paulus menekankan iman sebagai dasar keselamatan yang adalah akar. Sementara Yakobus menegaskan bahwa iman harus berbuah dalam perbuatan. Novelty Yakobus 2 ayat 17 ini ada pada titik tekan bahwa iman yang benar bisa diverifikasi lewat hidup yang menghasilkan karya kasih. Berikutnya adalah etika iman yang kontekstual. Dalam konteks historis, novelty-nya adalah menjawab realitas sosial jemaat abad pertama di mana orang miskin diabaikan. Ayat ini membawa pembaruan bahwa iman Kristen harus berdampak sosial, melawan diskriminasi, menghadirkan kasih, dan menegakkan keadilan. Yakobus 2:17 juga terletak pada ajarannya bahwa iman sejati tidak bisa dilepaskan dari perbuatan. Ayat ini mengkoreksi iman yang pasif, menegaskan iman yang hidup dan harus berbuah nyata, serta memperlihatkan bahwa identitas Kristen hanya sahih bila diwujudkan dalam kasih dan keadilan sosial. Apa yang bisa kita lakukan dan kita aplikasikan dari Yakobus 2 ayat 17? Disinilah bagian yang paling penting, bagaimana iman kita dapat dilihat oleh dunia. Yang pertama, iman harus menjelma menjadi tindakan kasih. Bukan hanya merasa kasihan, tetapi melakukan sesuatu. Bukan hanya berbicara tentang kebaikan, tetapi mempraktekannya. Kasih adalah bahasa yang universal, bahkan dunia yang tidak percaya pun bisa membacanya. Yang kedua, iman mengubah cara kita memperlakukan sesama. Yakobus menegur jemaat karena memuliakan orang kaya dan meremehkan orang miskin. Hari ini bentuknya mungkin bisa seperti memilih-milih teman, sombong rohani, tidak peduli pada orang terluka, mengabaikan keadilan, dan lain sebagainya. Iman yang sejati meniadakan sekat, bukan menciptakannya. Lalu yang ketiga, iman menolak kemunafikan religius. Iman bukan ritual tanpa hati, bukan bacaan tanpa penghayatan, bukan ibadah tanpa perubahan. Dunia tidak mencari orang Kristen yang sempurna. Dunia mencari orang Kristen yang otentik. Berikutnya, iman bekerja melalui kasih. Kasih adalah medium di mana iman menjadi terlihat. Tanpa kasih, iman hanyalah teori. Tanpa kasih, pelayanan hanyalah formalitas. Tanpa kasih, kekristenan kehilangan daya kesaksiannya. Iman menggerakkan kita pada langkah iman. Kadang tindakan iman bukan hal besar. Misalnya, memilih jujur ketika bisa curang. Kita memilih peduli ketika nyaman untuk cuek. Kita memilih untuk memaafkan ketika hati ingin membalas. Dan memberi ketika kita kekurangan dan lain sebagainya. Iman
Iman yang dilihat dunia bukan iman yang muluk-muluk, tetapi iman yang nyata dalam tindakan kecil. Demikianlah kita sudah membahas lebih dalam dari Yakobus 2 ayat 17. Sebagai penutup, kita akan melihat bahwa Yakobus 2 ayat 17 ini bukan hanya ayat, melainkan cermin. Cermin yang bertanya pada kita, apakah iman saya hidup? Apakah iman saya terlihat? Apakah dunia bisa melihat Kristus melalui hidup saya? Iman bukan untuk disembunyikan. Iman adalah terang. Dan terang itu harus tampak. Terang itu harus menerangi. Terang itu harus mengubah suasana. Mari memiliki iman yang membuat dunia melihat. Melihat kasih, melihat keadilan, melihat kepedulian, dan melihat Kristus dalam hidup kita. Biarlah hidup kita menjadi kesaksian bahwa iman sejati selalu bergerak dalam perbuatan kasih. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.